Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya semua, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke ya, kembali lagi sama Bu Aini di pembelajaran ekonomi. Gampang, keren, tepuk tangan dong untuk kita semua. Iya, baik ya, Al-Ghazali. Hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu tentang pendapatan nasional. Iya, pendapatan nasional. Yang mana sebelumnya kita telah belajar tentang apa? Badan usaha. Oke, hari ini kita mau main kartu. Ya, main kartu. Jadi silakan dibagi kartunya, satu orang silakan ambil 4, sisanya berikan kepada teman-temannya yang lain. Ambil 4, share ke temannya yang di belakang. Ambil 4, share ke temannya yang di belakang. Sudah? Sambil dibagi, sambil Bu Aini absen dulu ya. Sambil Bu Aini absen. Oke, Agung Pratama Ilmi. Good. Ahmad Sauki. Iya. Aisyah Humairah. Anissa. Oke. Arbi Alzarat Sitepu. Cut Zahira Naila. Fariza Alhansa. Oke. Gadis Sabrina. Hilman Muhdari. Irfan Fahmi. M. Fahrul Rozak. Hadir. Halisa Nurhafizah. M. Radit. Datang? Datang? Murtada Al-Faruq. Reisya Ashika. Puspita Fitriani. Muhammad Hafiz. Syakila Salwa. Tiara Nurhafizah. Syahtria Purnawirawan. Hadir? Hadir. Oke, ya. Semua sudah terima kartu? Ada sisanya kartunya, teman-teman? Sini. Oke, 1 ada sisanya lagi, Agung? Iya. Sudah? 1 orang megang berapa kartu? 4 ya. Hari ini permainannya adalah 1 kartu bernilai 25 poin. Ya, jadi ketika nanti kamu dalam proses pembelajaran hari ini, kamu bertanya, kamu menjawab, kamu berbicara sesuai dengan pembelajaran hari ini, maka kamu silakan angkat tangan, angkat kartunya. Maka sudah dapat nilai 25. Iya. Jadi selama pembelajaran kamu habiskan 4 kartumu, dapat berapa nilai hari ini? 100. Bu, kalau salah gimana Bu yang saya sampaikan? Boleh, it's okay. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting ngomong, yang penting berani mengajukan pendapatnya. Paham? Paham. Oke. Baik. Kemarin kita ngebahas tentang badan usaha. Ya, maka siapa yang tahu apa kaitannya badan usaha yang kemarin dengan si pendapatan nasional hari ini? Ada yang tahu? Bagaimana kaitannya? Kita kemarin ngebahas BUMN, ngebahas BUMD, ngebahas BUMS. Ya, yang mana kalau badan usaha itu apa tujuannya badan usaha? Kita ulang lagi yang kemarin, apa tujuan badan usaha? Ayo Al-Ghazali, tujuan badan usaha. Apa yang mau dicapai? Apa yang mau dicari di badan usaha? Apa? Keuntungan. Iya, angkat tangannya, angkat kartunya. Nah,
Keuntungan. Maka bagaimana kaitannya si badan usaha yang mencari keuntungan? Apa yang dia hasilkan badan usaha? Barang dan jasa. Oke, ya. Saya kasih dulu, saya tandai dulu ya di buku nilainya. Tadi Sauki sudah 1 ya. Sauki sudah 1, Puspita 1. Abang jangan senyum-senyum aja abang. Ya, Bu Aini memang sudah seperti ini cantiknya dari dulu. Ya kan Sauki? Oke, Ahmad Sauki 1 ya. Satu lagi tadi siapa? Puspita. Oke, iya. Badan usaha menghasilkan barang dan jasa. Ketika menghasilkan barang dan jasa, mereka mendapatkan keuntungan. Nanti keuntungan itu ke negara gimana maksudnya dengan pendapatan nasional? Gimana? Dari pajak boleh. Kira-kira dari mana lagi pendapatan nasionalnya? Dari? Iya, dari penjualan yang dijual oleh masyarakat. Bagus. Ya, jadi berkaitanlah pengertian materi badan usaha dengan pendapatan nasional hari ini. Oke, ada 3 pertanyaan. Ya, silakan kamu jawab di kertas sticky note, nanti ditempelkan. Jangan salah nulis ya, yang ditulis itu yang tidak ada lakbannya. Ya, nanti ditempelkan. Pertanyaannya ada 3, apa tuh Bu Aini pertanyaannya? Silakan ambil 1. Share ke temannya, ambil 1, share ke temannya, ambil 1, share ke temannya. Oke. Silakan kamu jawab ya. Tadi sudah kita bahas sedikit. Apa kaitannya badan usaha dengan pendapatan nasional? Yang kedua, pernahkah kamu mencatat pengeluaran kamu dalam sehari atau dalam seminggu atau dalam sebulan? Yang ketiga, apakah kegiatan yang apakah kegiatan jajan kamu yang kamu lakukan setiap hari mampu mempengaruhi pendapatan nasional? Silakan dijawab di sticky note, waktunya nggak lama, cuma 7 menit. Waktunya cuma 7 menit. Ingat, siapa yang mau berbicara silakan angkat tangan. Bu, bertanya boleh pakai kartu? Boleh. Menjawab boleh pakai kartu? Boleh ya. Kenapa ini? Gak dapet? Kenapa? Ada yang berlebih sticky note-nya? Yang berlebih ada? Hafiz sudah? Oke. Apa kaitannya badan usaha dengan pendapatan nasional? Lalu, pernahkah kamu mencatat pengeluaran harian kamu? Dan yang ketiga, menurut kamu, apakah jajan yang kamu lakukan setiap hari bisa mempengaruhi pendapatan nasional? Pami boleh bantu Ibu Aini? Bu Aini lupa bawa lakban. Kita menggunakan Oke, thank you. Terima kasih. Sudah selesai? Waktunya 7 menit ya. Dan ini udah? Oke, badan usaha sumber pendapatan nasional boleh, tidak pernah berdampak. Oke, good. Jadi sudah?
Tidak pernah. Oke, nggak pernah mencatat pengeluarannya. Soki sudah? Kenapa ada tantangannya? Itu gambar kodok, Bu. Bukan Gambar produk. gambar kodok. Oh, Kodok itu. kodok. Dari dimensi mana ini? Di balik, Bu. Gini? Gitu, Bu. Iya. Oke, pernah selalu. Oh, kalau Soki selalu dia mencatat. Selalu dia mencatat pengeluarannya setiap hari atau setiap minggu, Soki? Setiap bulan. Good, bagus nih ya. Bisa menjadi akuntan nanti, rajin mencatat. Kamu? Oh, tidak pernah karena jual beli bisa adanya pajak. Bagus. Oke, kaitannya mengenai tujuannya menghasilkan keuntungan. Boleh. Pinter-pinter nih Al-Ghazali. Berarti paham nih materi yang kemarin ya tentang badan usaha ya. Dan mampu mengaitkan dengan hari ini tentang pendapatan nasional. Sudah selesai semua? Oke, silakan tempelkan refleksi awal kita hari ini. Ya, oke. Up. Yang rapi ya, jangan bertimpa-timpa ya nempelnya ya. Nempelinya jangan bertimpa-timpa ya. Nempelnya jangan bertimpa-timpa. Nah, kalau bisa dilurus, 1 sap, 2 sap. Pelan-pelan. Oke. Yang rapi dong, itu siapa yang mereng tuh punya siapa? Dia mereng. Up. Wow, kencang sekali ya. Sepoi-sepoi. Oke. Yes, ya. Jadi kalau Bu Aini lihat, ada yang pernah mencatat, ada yang tidak. Lalu yang selanjutnya ini, kenapa berkaitan? Karena mampu menghasilkan barang dan jasa. Lalu yang ini sama-sama mencari keuntungan. Oke, betul semua, bagus semua, keren, tepuk tangan dong untuk Al-Ghazali. Iya. Maka hari ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Ada 4 hal tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nantinya kamu akan mengetahui apa itu definisi dari pendapatan nasional. Yang kedua, kamu bisa mengetahui, ya, menguraikan pendekatan-pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, udah kamu uraikan, kamu bisa membedakan. Ada beberapa nanti bisa membedakan tentang pendekatan pendapatan nasional. Dan yang keempat, bisa menghitung pendapatan nasional. Tenang, matematika di ekonomi itu gampang. Ya, cuma tambah-tambah kurang-kurang, nggak ada kita logaritma inverse, nggak ada. Ya, nggak laku sama kita. Jadi gampang. Ekonomi? Gampang. Cakep. Yes, lanjut. Nah, ini dia. Pertanyaan yang pertama. Dari mana sajakah pendapatan negara? Boleh menggunakan kartunya menjawab. Oke. Halisa. Dari pajak, boleh. Siapa lagi yang tahu kira-kira dari mana saja? Dari badan usaha, siapa lagi? Dari ekspor barang, pinter. Ntar, Bu Aini kasih tanda dulu nilainya, nanti lupa utang pula ya kan? Ditagi-tagi di akhirat. Bu Aini kemarin aku jam gak Ibu kasih nilainya. Tadi sopo namanya Ki? Rido Murtado ya. Udah 2 ya Do ya? Oke. Kamu siapa namanya tadi? Si Syatria? Kamu Syatria ya? Terus si Halisa. Oke. Nah, jadi betul ya yang dikatakan si Mutada, yang dikatakan Satria sama si Halisa betul. Boleh dari pajak, boleh dari badan usaha, boleh dari kegiatan ekspor. Good. Ya, yang kedua, bagaimana cara pemerintah menghitung pendapatan nasional? Ada yang tahu?
Bagaimana cara pemerintah menghitung pendapatan nasional? Belum tahu? Ada yang tahu? Boleh dilihat bukunya. Iya, dari mana kira-kira ya? Bagaimana caranya? Oke, Arbi. Boleh dengan pendekatan produksi atau nilai tambah, cakep. Iya, Cut. Tinggi-tinggi lah. Hah? Boleh dengan pendekatan pengeluaran. Pintar-pintar daripada baca buku di rumah ini. Siapa lagi? Iya, Reisha dulu. Pendekatan penerimaan, ya. Bagus. Ada berapa pendekatan? 3, ya kan? Yang pertama pendekatan pro. Yang kedua yang ketiga penerimaan. Cakep. Ya, untuk apa pemerintah menghitung pendapatan nasional? Iya, Satria lagi. Untuk mengevaluasi pendapatannya tersebut. Iya, evaluasi kinerja pemerintah ya. Bagus, ya. Nggak apa-apa dia rubuh sebelum, kalau di tentara apa? Iya, nggak apa-apa deh. Nah. Iya. Tadi siapa ya namanya ya? Iya, banyak ya. Oke. Untuk evaluasi, oke silakan. Radit. Betul, membandingkan pendapatan negara A dengan pendapatan negara lainnya, ya kan? Iya, apalagi? Membandingkan perekonomian dari tahun ke tahun. Betul sekali, ya Cut. Membandingkan perekonomian negara dari tahun ke tahun. Oke, bagus. Bagus. Hei, ditengok kartunya yang masih full, hati-hati. Yang masih full 4, hati-hati ya. Nanti di akhir saya lihat, hitung kartunya, misalnya Murtado sisa berapa? Nah, gitu ya. Yang masih full 4, hati-hati. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini sekilas materi kita. Ya. Jadi ada namanya pelaku-pelaku ekonomi. Apa namanya? Iya. Pelaku ekonomi kita bagi menjadi berapa? 4. Yang pertama apa nih? Angkat tangannya, angkat kartunya. Pelaku ekonomi kita bagi menjadi berapa? Iya. 4. Oke. Ada apa aja? Rumah tangga konsumen. Simpan lagi. Betul. Ada siapa lagi? Konsumen. Siapa lagi? Produsen. Siapa lagi? Oke, Aisyah dulu. Rumah tangga distributor belum? Boleh, nggak apa-apa, saya terima. Bukan rumah tangga distributor. Yang ketiga siapa? Ya, rumah tangga pemerintah. Bagus. Yuk, yang kartunya masih 4, hati-hati. Iya. Rumah tangga luar negeri. Ada di situ? Ada. Ya, jadi 4 pelaku ekonomi ini semua adalah pemberi sumbangsi kepada pendapatan nasionalnya kan Rozak? Iya. Jadi kalau Rozak nih ada 4 nih. Rozak tuh masuk yang mana? Apakah rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, atau luar negeri kalau Rozak? Yang pertama apa? Iya, pinter. Boleh kartunya sama saya? Fokus ya. Iya, jangan main-main kamu sama saya. Betul, ya. Jadi Rozak, saya, Bu Aini, kamu, orang tua kamu tergolong menjadi rumah tangga kan? Iya. Apa yang dihasilkan? Kita menghasilkan barang dan jasa, ya, dan menghabiskan barang dan jasa. Sorry, kita menghasilkan faktor-faktor produksi dan menghabiskan barang dan jasa. Itu dia. Jadi betul, kayak kamu tadi bilang, iya benar, kalau kita jajan, kamu jajan, orang tuamu belanja mingguan, belanja di supermarket, ya itu merupakan kegiatan konsumsi. Karena kita rumah tangga konsumen. Itu akan menjadi pengisi pendapatan nasional. Oke, yang kedua ada siapa? Produsen. Ngapain sih produsen? Menjual, ya kan? Investasi dulu ya. Ya kan? Menanamkan modal, betul? Betul. Habis menanamkan modal, dia menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga ada Pak siapa itu? Prabowo. Ya kan? Apa program utama dia? MBG. Apa MBG? Makan bergizi gratis. Iya.
Jadi kalau makanan bergizi gratis itu pakai uang siapa? Uang kas negara, bukan uang Pak Prabowo ya. Uang rakyat, uang kas negara. Boleh? Iya, maaf ya. Iya, uang kas negara. Jadi kalau uang kas negara, negara uangnya masuk atau keluar? Keluar. Maka yang ketiga nanti ada pengeluaran pemerintah. Bisa? Pengeluaran pemerintah. Jadi kalau pemerintah buka lapangan pekerjaan, bikin program A, program B, bangun jembatan, bangun tol, itu semua untuk pendapatan nasional juga endingnya. Paham? Oke. Next, terakhir ada siapa? Masyarakat luar negeri. Ngapain kita dengan luar negeri? Ekspor? Apa ekspor? Menjual barang ke luar negeri. Yang kedua impor, apa impor? Nggak boleh keroyokan sama Bu Aini. Ya, angkat kartunya. Hati-hati yang kartunya masih 4. Hati-hati yang kartunya masih 4. Ini boleh Bu Aini simpan dulu ya. Karena anginnya sangat sepoi-sepoi. Iya, ya. Yang mana teman-teman? Semua itu mereka yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi menghasilkan barang dan jasa, produksi, investasi, membangun ekspor, impor. Endingnya ada 2. Nanti menghasilkan produk domestik bruto. Apa namanya? Apa produk? Barang dan jasa. Domestik apa? Apa? Wilayah. Kok wilayah apa? Iya, wilayah dalam negeri. Angkat kartunya. Wilayah boleh, wilayah dalam negeri. Habis? Oke, hati-hati yang kartunya masih 4. Nah, tengok ada tinggal berapa kartuku ya. Iya, oke. Jadi nanti ada istilahnya produk domestik bruto. Apa produk barang dan jasa domestik? Tahu nggak penerbangan domestik? Apa itu? Ya? Penerbangan? Antar wilayah kurang tepat tapi tidak apa-apa. Penerbangan dalam? Iya, penerbangan dalam negeri. Berarti kalau namanya domestik, ada produk, ada domestik, barang yang dan jasa yang dihasilkan oleh orang yang di dalam negeri. Iya. Kalau misalnya nih, Syahrul Khan, tahu Syahrul Khan? Orang apa dia? India. Tapi dia lagi ke Medan dia, ya kan? Ke Medan dia buka lapak dia, buka ini jual baju thrifting misalnya. Masuk nggak dia ke PDB? Kenapa? Bukan. Angkat kartunya boleh? Boleh, oke tadi. Kenapa dia masuk ke PDB? Angkat kartunya, oke. Resya. Karena dia berada di dalam negeri. Kan produk domestik bruto. Barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri. Iya, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asalkan dia di dalam negeri. Paham ya? Oke. Next, yang kedua ada produk nasional bruto. Bu, siapa Bu? Perhatikan lagi. Barang dan jasa, produk barang dan jasa yang dihasilkan nasional. Berarti yang hanya ber-KTP Indonesia. Jadi kalau saya nih main-main ke Singapura, ya kan? Saya buka thrifting di sana. Pendapatan saya dihitung di PDB atau di PNB? PNB, pinter. Ya, jadi walaupun nanti kita ada orang Indonesia di luar negeri, dia masukkan ke nasional. Tapi kalau ada luar negeri, di dalam negeri dia menghasilkan barang dan jasa, dia masuk ke mana? Paham? Ya, kedua itulah nanti yang akan menjadi pendapatan nasional. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa? Masuk logikanya kira-kira? Iya, ada pertanyaan? Gak ada? Oke, maka apa itu pendapatan nasional Bu Aini? Apa manfaatnya? Bagaimana pendekatan perhitungannya? Kita diskusikan secara berkelompok. Silakan dibuka lembar aktivitas 1, ada di halaman berapa? Halaman berapa?
Iya, 51. Bagi kelompoknya kita mau nyanyi-nyanyi. Iya, jadi di sini itu, perhatikan, ada potongan lirik lagu anak-anak. Siapa yang dapat nanti potongan 1, 2, 3, dia lagu anak-anaknya 1, berarti 1 kelompok. Ngerti nggak? Misalnya nih, si Palmi dapat potong bebek angsa. Di ini masak di kuali. Berarti mereka 1 kelompok. Nah, paham? Oke, silakan semuanya. Maju ambil. Tolong jangan ditengok-tengok ya. Silakan maju dulu. Kelompok yang barisan ini boleh lekas. Tutup matanya, ambil 1. Tutup matanya, ambil 1. Oke. Boleh barisan yang ini di sini. Tutup matanya, ambil 1. Tutup matanya, ambil 1. Tutup matanya. Oke, good. Boleh yang di sini tutup matanya, ambil 1. Boleh bergerak? Tutup matanya, ambil 1. Oke. Yang di sini boleh tutup matanya, ambil 1. Boleh gabung di sini? Biar adil, sama-sama. Oke. Oke, yuk tinggal 2. Tutup matanya, ambil 1. Udah, jangan dulu. Sudah? Udah dapat? Sudah? Oke. Yuk. Dash. Yang kira-kira mendapatkan lirik lagu yang pertama boleh maju ke depan. Lihat, yang kira-kira mendapatkan lirik lagu pertama boleh maju ke depan. Oke, siapa lagi lirik lagu pertama? Lirik lagu pertama. Lirik lagu pertama itu ada 5 orang tuh, kena 5 kelompok, ada 5 lagu buat ini siapkan. 2 lagi, lirik lagu pertama. Tiara? Oke, kok bingung nggak pernah lagu anak-anak Tiara? Tiara semangat Tiara, sudah? Oke. Kamu mencari anggota kelompokmu dengan nyanyi dan keliling-keliling. Nanti mereka ikut di belakang. Oh aku nih. Oh aku nih. Oh aku nih. Ya. Ingat kamu lagu apa? Saya intip. Iya. Apa? Nanti tahu tuh. Kalau udah nyanyi tahu. Ya. Oke. Sambil nyanyi, sambil keliling-keliling-keliling. Misalnya keliling, oh terangkut si Fahrul. Ya kan? Nah yuk. 1, 2, 3 nyanyi. Nyanyi Tiara, nggak boleh malu-malu Tiara. Kuat suaranya, nyanyi, 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 nyanyi. Oke. Nyanyi sama-sama. Nyanyi. Udah? Masa di kuali, Nona minta dansa 4 kali, seorang ke kiri. Udah 4. Oke. Sudah kamu sama siapa? Kenapa nggak gabung loh? Oke, silakan. Kereta api potong bebek, pelangi-pelangi duduk sama kelompoknya masing-masing. Semuanya duduk sama kelompoknya masing-masing. Bawaanku juga duduk sama kelompoknya masing-masing. Ayo cepat. Waktunya cuma 30 detik, gabung dengan kelompoknya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini gabung mejanya biar enak nulisnya. Coba keluar ini digabungin ke sini biar enak nulisnya. Oke. Gabung kelompok ya, yang bagus mejanya biar enak nulisnya. Gini aja gini. Oke. Silakan buka LK1, lembar aktivitas yang pertama. Ada 7 pertanyaan ini. Sudah? Oke. Ya, dengari instruksi buah ini. Sudah, dengari instruksi buah ini. Oke. Ini kelompok apa? Pelangi. Pelangi kelompok 1. Ini kelompok apa? Potong bebek kelompok 2. Ini kelompok apa? Balonku kelompok 3. Ini kelompok berapa? Kereta api kelompok 4. Kamu kelompok berapa? Kelompok apa? Cicak-cicak kelompok 5. Sudah? Instruksi yang pertama. Silakan buat merek kelompoknya di meja masing-masing. Kelompok 1 cicak-cicak kah, kelompok 2 pelangi kah, kelompok 3 balonku, buat di sini. Tahu caranya gimana kira-kira? Pakai kertas. Kertas HVS kita masih ada? Kertas HVS kita masih ada, Soki? Kelompok berapa tadi? Kelompok 3 tentang apa? Lagu apa? Iya, kelompok 3, balonku. Enak kan gabung kelompoknya kan? Balonku ada, ribut kalian. Silakan dibuat mereknya. Oke, instruksi yang kedua. Sudah? Lembar aktivitas 1. Ada berapa pertanyaan? Ada Soki? Oke. Al-Ghazali sudah? Yo, semua perhatiannya ke buah ini. Udah, Fis? Oke. Kerjaan kita lembar aktivitas 1. Ada berapa pertanyaan? 7 kan, Hilman? Dijawab itu dengan model mind mapping. Kamu buat mind mappingnya boleh kayak gini, boleh. Kamu buat mind mapping kayak gini juga boleh. Ya, ada 10 kata kunci, ada pengertian pendapatan nasional. Silakan dibuat di kertas planonya secara berkelompok. Boleh menggunakan kelir warna yang Ibu Aini sediakan, boleh ambil di sini. Sampai oke. Waktunya 20 menit berarti sampai angka 4. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, let's go. Waktunya 20 menit. Ibu Aini buat stopwatch-nya. Oke, 20 menit dimulai dari sekarang ya.
Oke, lagu Laskar Pelangi akan menemani kerjaan kita hari ini. Bikinnya mind mapping ya. Boleh dibuat dulu pakai spidol, coba kayaknya lebih bagus. Pakai spidol kayaknya lebih bagus, Hilman. Udah nampak, pakai spidol lebih bagus. Yang butuh spidol silakan sama Bu ini ada. Butuh spidol kayak gini? Cukup? Kayaknya lebih bagus pakai spidol lah, Bang. Ini boleh? Sama-sama. Ini kartu siapa? Jangan hilang. Menarilah dan terus tertawa walau dunia. Kelompok berapa? Kelompok berapa? 5 ya. Buat besar-besar boleh kelompok 5-nya. Waktu berjalan ya, 20 menit. Setelah ini kita presentasi. Kita acak namanya, yang keluar namanya maka kelompoknya maju presentasi. Kepada ini udah besar-besar lah Satria tulisannya. Kelompok 3 balonku. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Ya, jangan habisin waktu. Ya, jangan ngabisin waktu. Ini jawabannya. Boleh minta tolong ambilkan lakban. Tolong, Dek. Bersyukurlah pada. Sudah? Bisa? Ada pertanyaan kira-kira? Oke. Boleh pakai spidol warna merah juga Ibu Aini ada. Jelaskan perbedaan metode dari yang ketiga ini. Iya. Isinya yang semalam aja mind mappingnya. Ini aja. Nggak usah, ini aja isinya. Pindahkan ke sini. Ya, ini jangan nganggur dong. Kan bisa sisi sebelah sini. Boleh sisi apa sayang? Ya, nggak main kartu. Nggak main kartu ini. Bantu juga. Iya, kan boleh ada sisi sebelah sini, ada sisi sebelah sini. Ayo Rido, Hafiz. Ini pokoknya ini kesiniin. Kan bisa bagi-bagi. Oh, kamu bagian ininya, kamu nulis pengertiannya. Selesai dalam waktu 15 menit lagi. Nggak ada yang nganggur ya, tidak ada yang nganggur, dibagi-bagi kerjaannya. Makanya gini sayang, ini diberesin. Ini kelamaan banget kamu ngerjain itunya, mereknya. Misalnya kamu bagian ini di sini, kamu bagian kata kunci, bagian pengertian, manfaat. Ayo, ini jangan kelamaan, ini jangan kelamaan. Udah? Agung, jangan nganggur, Gung. Banyak yang bisa dikerjain. Kamu bagian manfaatnya, isi. Udah, Resya ngisi ini. Biar si Agung ngisi yang ini. Apa tuh metode yang pertama? Ada kan?
Iya, dibagi-bagi tugasnya. Waktunya 14 menit lagi. Apa itu? Nggak nganggur. Ini tolong disimpan. Tolong disimpan. Ini kan manfaat ada. Silakan kamu bagian manfaat. Dibagi kur kerjanya. Ini 10 kata, ini 10 kata juga. Ini ada manfaat, ada metode. Ayo. Nggak ada yang nganggur. Hafiz juga nggak nganggur. Sauki ngapain, nulis yang mana? Manfaat kan ada, Sauki, sebelah sini. Bisa. Apa? Boleh? Warna biru. Ada saya. Merah boleh? Hitam aja deh yang lebih bagus. Rosa ngapain, Zak? Kalau butuh sticky note boleh ya, butuh sticky note juga boleh ya. Boleh minta ke Bu Aidi ya. Oke. Hafiz apa? Boleh sticky note juga boleh. Kasih ya. Soki boleh bantu Bu ini sebentar? Soki boleh ini pakai lakban. Biar kita rapikan. Grammarly helps me get the best grades also while depleting the least amount of hours of my week. I'm Lauren Taylor, I'm a student in future CMO, and I am a Grammarly user. Grammarly is AI Compose can help me narrow down what to write about. I can, in 15-20 minutes, have a decent outline of what I'm going to be writing over the next week or two. Grammarly is tailored with writers in mind. If, as a student, you want to put your best foot forward, Oke, 11 menit lagi. download Grammarly. Oke, thank you Sauki. Yang butuh sticky note ada di sini lagi ya, boleh? Bapak saya ini, Bu. Nggak tahu. Bisa itu. Siapa yang nggak buat? Nggak usah deh kalau gitu. Siapa lagi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4 lagi. Ini bang.
Yuk, 9 menit lagi. Ayo Hafiz, jangan nganggur Hafiz. Boleh Hafiz bagian yang ketiga kan ada bisa di sini. Boleh pakai sticky note ya, boleh pakai sticky note. Butuh apa? Udah ada siap. Rozak udah ada siap kelompok Fahrul. Tinggal pendapatan. Oke, 8 menit lagi. Rido kenapa di sini, Do? Udah Farul? Ya, jangan yang lain-lain, kerjaannya Farul. Iya. Udah semua. Ini. Ya, 7 menit lagi. 7 menit lagi. Boleh pakai sticky note ya, boleh. Kamu ngapain, Fahrul? Iya. Kamu ngapain nih? Kasih dia kerjaan, biar dia nggak lain-lain. Udah. Nama kelompoknya udah di sini. Oke, yang selesai boleh langsung tempel. Yang udah selesai boleh tempelkan. Enam menit lagi. Oke, silakan dikumpulkan. Itu labanya ada di depan ya. Ini diberesin dulu Farul. Jangan bicara kali. Beresin. Itu kata-kata apa itu yang ditulis? Kok yang lain-lain yang dikerjain? Tahu sih Bu. Ya, diberesin. Simpan dulu di laci kamu, nanti dibuang. Oke. Ini labannya, Aisyah. Aisyah kelompok berapa? Iya, boleh di sini ya, kelompok 4 ya. Apa lagi? Punya kamu udah? Coba dikasih laban ini apa? Ridho biar nggak ini. Itu ambil labannya di situ. Ambil labannya. Dapat?
Waktunya 4 menit lagi, teman-teman. 4 menit lagi. Yang udah selesai boleh tempel ya. Biar kita presentasi nama siapa yang keluar, kelompoknya lah yang maju. Luka-luka yang mana? Kelompok berapa? 5. 5 di sini. Masih muat? Boleh dibantu kelompok 5? Ayo Resya pegang. Sudah? Oke. Ayo sudah 2 kelompok, waktunya 3 menit lagi. Udah, silakan. Nggak dibawa dong, di meja Bu Aini aja diletak. Kenapa? Taruh di meja Bu Aini aja. Ya, 2 menit lagi, 1 menit lagi, ayo. Boleh rapat lagi ke sini kelompok 1 biar muat. Oke, kalian kelompok berapa? 2 boleh rapat ya, biar muat. Kalian di sini aja. Cut, di sini aja, Cut. Sudah? Kelompok 1 sudah? Oke. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, waktunya 17 detik lagi. Ayo Cut, kelompok Cut, cepat-cepat. 10 detik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Siapakah yang akan mempresentasikan? Mari kita spin namanya.
Yang namanya keluar, maka beserta kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, silakan. Hilman, Hafiz, Radit, Fahmi, Agung, duduk dulu dengan kelompoknya masing-masing. Udah, Salki? Oke, terima kasih. Oke? Oke, dengar Ibu ini. Ya, yang namanya keluar, maka barang kelompoknya akan maju presentasi. Maka otomatis kalau dia presentasi akan berkurang satu kartu. Ya, dia bisa menyetorkan kartu satu kartunya. Oke. Satria, boleh di-spin Satria? Siapakah? Oke, kelompok Arbi dan teman-teman. Boleh. Silakan. Diskusi. Silakan semuanya. Hafiz, Rido. Oke, sudah. Yang lain silakan memberikan pertanyaan, memberikan tanggapan. Ketika berbicara nanti akan berkurang satu kartunya akan menjadi nilai hari ini. Bisa dipahami? Bisa dilakukan? Oke, let's go. Silakan kelompok Arbi dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja. Pengertian pendapatan nasional itu nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam unit tertentu. Selanjutnya, golongan ini yang dijelaskan oleh Hafiz. Merupakan kunci: 1. Penerimaan, 2. Pengeluaran, 3. Produksi, 4. Ekspor, 5. Impor, 6. Konsumsi, 7. Investasi, 8. Upah, 9. Batas. Manfaat perhitungan akan dijelaskan oleh Rido. Kebetulan 1. Memutus ekonomi, 2. Membandingkan ekonomi dari tahun ke tahun, 3. Membandingkan ekonomi antar negara lain. Yang terakhir, metode pendekatan yang akan dilakukan oleh Satria. Nah, jadi pendekatan nasional ada tiga. Yang pertama, pendekatan produksi atau nilai tambah, yaitu menggunakan nilai tambah dari seluruh faktor produksi selama satu periode tertentu. Nah, untuk rumusnya itu P1 dikali P1 ditambah P2 ditambah P2 dikali P2 ditambah seterusnya sampai Pn plus Qn. Nah, untuk keterangannya, kalau itu adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke-1, PN itu harga barang ke-N, Q1 jenis barang ke-1, dan QN jenis barang ke-N. Pendekatan kedua akan dijelaskan oleh Hafiz. Hafiz, jangan kayak gitu, Hafiz. Boleh badannya warna merah gitu. Terakhir, pendekatan penerimaan. Penerimaan itu adalah menjumlahkan semua barang dan lain dengan memilih satu faktor produksi. Itu adalah Y sama dengan W tambahan atas sama P. Keterangan Y adalah pendapatan nasional, yang W adalah duit atau upah, yang R adalah rent atau sewa, yang dalam keempat I interest atau bunga modal, yang terakhir adalah profit atau laba. Itu yang kami sampaikan. Apakah ada yang bertanya? Oke, silakan kelompok yang lain boleh? Iya, Cut, silakan Cut.
Komponen pendapatan nasional apa-apa saja? Salah satunya itu yang tadi dijelasin oleh Bu Aini, yaitu ada PDB dan PIB. Oke. Oke, good, bagus. Silakan tanya lagi, ada lagi yang mau bertanya? Cukup kira-kira? Oke, silakan ditutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Isinya ada pengertian, manfaat, lalu 10 kata kunci, lalu ada 3 pendekatan. Oke. Next, satu kelompok lagi ya. Nanti kalau keluar namanya yang dari mereka berempat, kita nextkan lagi. Kita remove dulu si Arbi. Oke. Arbi boleh spin? Iya, Tiara. Silakan kelompok Tiara dan teman-teman. Kelompok berapa ini? 3. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok Tiara dulu, silakan. Nanti kamu sampaikan kesimpulannya ini isinya ya. Jawab isinya apa aja. Wabarakatuh. Oke. Boleh. Oke. Tiga puluh kan? Pendapatan nasional, W, X atau upah, R, X atau sewa, I, interest atau bunga modal, E, profit atau lima menggunakan kembali oleh nilai tambah dari seluruh faktor produksi selama satu periode tertentu. Rumusnya Y sama dengan P1 S P1 tambah P2 kali Q2 tambah P2 kali P2. 30 PN kali US.
Rido, perhatikan Rido, Rido. Enggak, jangan kayak gitu. Oke, good. Next. Oke. Berikutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan. Oke, mana kartunya? Iya, good. Silakan, gadis. Ulangin. Iya, mengapa tadi kan ada manfaatnya. Jadi bahan evaluasi. Kenapa tuh menjadi panduan lah untuk menentukan apa kebijakan-kebijakan pemerintah, apa program-program pemerintah ke depan. Kenapa? Atau bagaimana nih? Yuk boleh dianalisis dengan manfaatnya. Tadi kan ada tuh manfaatnya, ada definisinya, ada. Tadi kita Bu Aini sudah kasih contoh salah satu program pemerintah apa sekarang Pak Prabowo? MBG ya kan? Dapat dari mana duitnya? Dari pajak negara kan, dari penerimaan kan, dari pendapatan nasional kan. Nah itu. Jadi akan menjadi tolak ukur kenapa, bagaimana. Silakan kelompok 3. Pertanyaan gadis akan dijawab oleh orang lain. Jadi bagaimana pendapatan nasional itu dijadikan dorongan untuk membuat satu kebijakan pemerintah, dan itu salah satu manfaatnya yaitu membandingkan perekonomian dari tahun ke tahun. Sehingga dari pendapatan nasional ini pemerintah tidak tahu apa yang kurang dari pendapatan nasional tahun lalu ke tahun sekarang. Sehingga dia bisa merumuskan kebijakan yang sesuai untuk tahun. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk kelompok 3. Iya, ada lagi? Silakan ditanyakin teman-temannya. Oke, sini kartunya Nisa. Oke. Awas hati-hati yang kartunya masih 4 ya. Yang kartunya masih 4. Silakan Nisa. Apakah pendapatan yang diterima oleh badan usaha itu dihitung di pendapatan nasional? Silakan kelompok Tiara dan teman-teman. Ya, karena apa? Ya, lihat dari komponen pendekatan-pendekatannya, ada pendekatan produksi, ada pendekatan penerimaan, ada pendekatan pengeluaran. Ya, kalau kira-kira badan usaha masuk di mana dia? Dari mana, Pak? Badan usaha? Badan usaha ngapain? Iya, itu dia. Jawabannya apa, makanya? Tadi pertanyaannya, apakah badan usaha, bagaimana badan usaha memberikan kontribusi ke pendapatan nasional? Iya atau tidak? Iya, bagaimana? Dengan? Iya, jawab. Bu Ayu udah pintar. Orin dia nggak tahu. Kalau Bu Ayu tahu semuanya. Oke, kenapa produksi? Emangnya badan usaha memproduksi? Apa yang diproduksi? Iya, itu dia jawabannya. Nah, jadi ketika badan usaha kan memproduksi kan? Apa yang diproduksi? Barang dan jasa. Berapa jumlah yang diproduksi, maka kuantitas Q. Ada Q? Ada Q? Berapa harganya, maka ada P. Apa P? Price. Jadi kalau misalnya saya badan usaha laundry, ya kan, perseorangan nih, harga 1 kilonya 7.000, berarti P. Ya kan? Saya bisa mencuci 10 kilo, berarti berapa pendapatan saya? 1 kilonya 7.000. Yang saya cuci 10 kilo, berapa pendapatan saya? Berapa? 70? Dari mana Pak 70 ribunya?
Boleh? Balik kartunya. Dari mana? Bukan. Dari mana? Dari mana 70.000-nya? Iya, berapa pendapatannya? 70.000-nya dapat dari mana? Angka 70.000-nya dapat dari mana? Menjumlahkan harga 70.000-nya dapat dari mana? Dari harga baju yang ibu cuci sama harga per laundrynya. Dari Dari harga barang kali dikali harga per laundry. dikali kuantitasnya. Iya, itu dia. Kan ada rumusnya P kali Q. Dari mana 70.000-nya? Harganya berapa tadi? Itulah P-nya. Q-nya berapa? 10 kilo. Berarti kalau 1 kilonya kamu 7.000, kamu nyucinya 10 kilo, berapa pendapatannya? Dari mana angka 70.000-nya? Iya, 7 kilo, 7.000 dikali 10 kilo, itulah P kali Q. Paham? P kali Q-nya. Jadi kalau Bu Aini nih, biasanya laundry aja, ya kan? Terus ada lagi jual-jual risol juga di tokonya Bu Aini laundrynya. Dah? Jadi hari ini Bu Aini bisa mencuci 10 kilo. Dengan 1 kilonya 7.000, berapa pendapatan Bu Aini? Hai, Al-Ghazali. 70.000. Ditambah, kan ada tambah itu kan? Ditambah, misalnya Bu Aini ada nyetrika aja 1 kilonya 4.000. Bisa nyetrika 10 kilo, tambah berapa pendapatan Bu Aini? 40.000. Ada tambah lagi kan? Iya, gitu dia kalau produksi. Jadi guys, jadi Al-Ghazali di Indonesia banyak sektor kan? Apa aja? Perikanan, pariwisata, apalagi pendapatan nasional, pertanian. Berapa hasil produksinya dijumlahkan semua dengan cara apa? Harganya dikali kuantitas. Makin banyak sektor yang dilakukan produksinya, makin banyak kan pendapatannya. Iya, bisa ditambah gitu ya produksi ya. Itu yang dilakukan oleh siapa produksi? Siapa lakukan produksi? Badan Makanya badan usaha memberikan kontribusi kepada pendapatan nasional. Paham Al-Ghazali? Oke, cakep. Ya, ada lagi pertanyaan? Cukup? Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Oke. Lalu pendekatan yang kedua ada apa? Pendekatan apa? Pengeluaran. Rumusnya apa? Ayo fokus lagi Hafiz. Rumusnya apa? Iya. Pengeluaran. Siapa yang melakukan pengeluaran? Pelaku Siapa aja pelaku ekonomi? Konsumen ngapain? Bahasa Inggrisnya konsumsi apa? Consumption. Simbolnya apa? Iya, itu sumber C-nya. Ya kan? C kan? Kamu buat kan? Ada C. Betul? Pelaku yang kedua siapa? Produsen ini yang Bu Aini bilang tadi, yang Bu Aini tampilkan tadi. Nah, nih. Pelaku yang kedua ada siapa? Produsen ngapain? Investasi. Apa logo investasi? I, maka C tambah I. Nah. Yang ketiga siapa pelakunya? Pemerintah. Bahasa Inggris pemerintah apa? Government, maka simbolnya apa? G. Anda paham dari mana C, I, G-nya? Ya, selanjutnya ada siapa lagi? Masyarakat luar negeri, kegiatannya apa? Ekspor impor. Kalau dulu Bu Aini belajarnya singkatannya cek IG show me. Jadi metode pengeluaran dengan cara apa? Cek IG show me. Apa C-nya? Konsumsi. I-nya? Investasi. G-nya? Government, pengeluaran pemerintah, ya kan? X-nya apa?
M-nya apa? Impor. Oke, yuk Hilman, sabar Hilman. Semangat. Les terakhir memang berat Hilman. Abis ini kita main-main. Next, pendekatan yang ketiga. Ada pendekatan apa Anissa? Penerimaan. Pendekatan penerimaan. Rumusnya apa Hilman? W itu ini upah, wage. W itu apa? Upah, wage. W ditambah apa? Puspita. R itu sewa. Bahasa Inggrisnya sewa apa? Rent ya, maka simbolnya R kecil. W tambah R, apalagi tambah apa lagi? I apa? Interest, bunga. Ya, kalau tadi investasi I-nya besar, kalau bunga I-nya bisa bedain ya. Ya, yang keempat tambah apa? P apa P? Profit, dijumlahkan semuanya. Dari mana kamu? Hah? Dari jam berapa buang sampahnya? Hah? Kamu izin sama saya cuma buang sampah. Nggak ada izin kamar mandi sama saya. Kalian nggak boleh gitu, silakan duduk. Oke, maka metode penerimaan yang pertama, W tambah, R tambah. Metode pengeluaran, C tambah I, G. Metode pengeluaran, ulangi sekali lagi. Metode penerimaan. Oke, good. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa kita main kuis? Bisa, yuk ambil handphonenya. Ambil handphonenya. Kita mau membedakan. Kamu udah bisa nggak membedakan perhitungan pendapatan nasional? Mana yang konsumsi, mana yang penerimaan, mana yang produksi. Iya, kamu catat jawabannya. Kamu cari jawabannya. Hah? Iya. Oh iya, boleh. Pelan-pelan lah keluarnya. Oke, silakan buka aplikasi Kahoot dari Google. Ayo Hafiz. Oke, buka Kahoot dari Google. Ya, Kahoot, K-H-U-O-T. Lalu masukkan PIN-nya 464189. Oke, Sauki sudah bergabung. Ayo, cepat. 464189. Kahoot. K-H-O-O-T. Google. Oke. Ayo cepat. 464189. Ya, kita tunggu ya, yuk. Apa guys?
Sudah berapa? 9? 464 189. Kenapa? Kenapa ini? Google-nya ini Google Kahoot. Udah? Oke, ya, kita mulai ya. Bahru Saipil siapa? Ganti namamu. Jangan main-main kamu sama saya ya. Nggak zaman lagi kayak gitu. Dodo siapa Dodo? Ayo, udah? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, mari kita bermain. Membedakan perhitungan pendapatan nasional. Iya, sabar. Yuk, Maria menjual pakaian yang ia beli di Indonesia kepada teman-temannya yang ada di luar negeri. Apakah masuk konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor? Gabung ke kelompoknya, gabung. Oh, kamu udah join? Jawabannya adalah salah. Kan dia tidak menghasilkan produk. Kan nggak ada PDB. Dia cuma bayar pajak. Oke. Next ya. Cuma 3 yang benar ya. Puspi. Oke, Puspi, Aisyah, Jaira. Next selanjutnya. Soal nomor 3. Memberikan beasiswa pendidikan, pemerintahnya beri beasiswa. Pakai apa ngasih beasiswanya? Apakah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor impor? Tiga, 2, 1. Jawabannya adalah iya, keren, benar semua ya. Next, selanjutnya masih Puspi. Sebelum beraktivitas, Heni selalu minum air putih. Apakah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor? Iya, konsumsi. Good. Next, masih Puspi ya, keren. Selanjutnya, pemerintah daerah mengeluarkan uang sebesar 20 miliar untuk membangun infrastruktur. Oke, jawabannya pengeluaran pemerintah, bukan investasi ya. Oke, next. Masih Puspi Dodo nomor 2. Perusahaan kreatif milik Pak Asep mengeluarkan 1 miliar tiap tahunnya untuk membayar gaji pegawainya. Membayar gaji pegawainya, masuk kemana dia? Dia punya usaha bayar gaji 1 miliar rupiah. Iya, jawabannya adalah investasi ya. Good. Masih Puspi, ada Dodo dan Sauki nomor 3. Yuk, soal nomor 7. Hamizat membeli gawai baru setiap bulan karena pekerjaannya sebagai reviewer gadget. Dia punya pekerjaan tukang nge-review gadget nih, tapi dia harus beli handphone baru ya kan, harus di-review. Maka dia ngapain dia? Investasi. Kan dia belinya bukan untuk dipakai sendiri, tapi untuk usahanya ya. Jadi dia investasi, menanamkan modal. Iya, Puspi, Sauki, Dodo. Next. Produsen tempe Indonesia menjual hasil produksinya ke Jepang.
Ke Jepang. Jualnya ke Jepang. Iya, good, ekspor. Next. Siapakah? Iya, masih posisi yang sama. Ibu Aisyah mencoba mengembangkan tanaman hidroponik di rumahnya. Apakah pernyataan tersebut termasuk PDB? Apakah PDB? Dia tanam hidroponik di rumahnya. Apakah masuk produk domestik bruto? Iya, jawabannya adalah salah. Nggak masuk ya, dia nggak masuk PDB ya. Oke. Iya, Puspi, Dodo, Sauki, Reisha. Oke. Soal terakhir. Zulfa menginvestasikan uangnya di pasar modal. Iya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Selesai. Siapakah yang juara? Sauki. Dodo. Tepuk tangan untuk Puspi. Oke. Demikian belajar kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, ya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, silakan. Nasional ini bisa menjadi sumber-sumber penerimaan negara melalui ekspor. Oke, ekspor. Serta penerimaan pajak. Iya, betul sekali ya. Penerimaan negara bisa dari ekspor ataupun penerimaan pajak. Oke, ada lagi kesimpulannya nggak? Oke, Aisyah? Metode penghitungan pendapatan nasional terdapat 3 bagian. Oke, 3. Pendekatan produksi, Betul. pendekatan pengeluaran, dan pendekatan penerimaan. Oke, bagus. Tepuk tangan ya untuk Aisyah. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Sumbernya tadi, metodenya. Oke, Reisha. Kuat, Reisha? Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ialah untuk mengetahui pendapatan nasional dari suatu negara. Iya, untuk mengetahui berapa besar itu tujuannya ya. Oke, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, pendapatan negara itu berasal dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Yang kedua, cara pemerintah menghitung bisa dengan 3 metode: produksi, penerimaan, dan pengeluaran. Yang ketiga, pemerintah menghitung pendapatan nasional untuk mengukur kinerja pemerintahnya. Bisa dipahami? Oke, paham? Paham. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan pastinya kita pribadi merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara. Setuju? Setuju? Maka belajar yang rajin supaya bisa memberikan produk-produk terbaik baik itu barang dan jasa untuk negara. Demikian hari ini pembelajaran ekonomi. Gampang ekonomi. Iya, tepuk tangan dong untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.